Mau direkam secara otomatis rekam ya? Enggak. Cara merekam di ini gimana dah? Enggak, nanti di post. Masih di Oh post iya. Langsung publish aja ya. Oke. Oke. Sip. Ini aku pakai Udah mulai ini saya. Kalau mau ada apa ke saya? Yang lama gitu. Assalamualaikum. Oh, udah ada yang masuk. Oke. Ya, tunggu ya. Bentar lagi kita mulai. Oke, tunggu sampai 10 atau 15 orang baru kita buka ya live-nya. Halo Mbak. Halo Bunda. Iya betul, pengumuman giveaway-nya. Giveaway, bukan giveaway ini. Bukan giveaway sayang. Nanti giveaway jam 4. Iya giveaway nanti jam 4 kata ini tim The Uncle D. Kalau ini namanya bincang-bincang seru. Wah, Dokter Pinar udah siap. Aku coba undang ya, bismillah. Ya, halo. Halo Bunda Wilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku masih teringat Benar-benar kemarin. Aduh, ini alhamdulillah sekarang aku di kantor Dok, jadi lebih insya Allah lebih tenang ya kondisinya dan cerah hari ini alhamdulillah. Ya. Oke, kita langsung ya Dok ya. Silakan dibuka. Aku izin buka. Ya, assalamualaikum Bunda-Bunda semua. Udah 30-an lebih ya. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dong kasih tahu di komentar ya, ramaikan. Ya, kenalin sekali lagi ya, saya Dewi atau Umi Fati ya, biasanya kalau di Zahrani Edu ya, tempat komunitas saya itu biasa ibu-ibu manggilnya si Umi Fati ya. Tapi boleh juga Bunda atau Mbak Dewi boleh, silahkan terserah teman-teman semua ya, Bunda Bundi. Cuma kali ini karena saya bawain programnya The Uncle D Ice Cream ya, kita sesuaikan nih panggilan ibu-ibu di sini. Kalau saya kan biasanya umahat ya, atau enggak ibu-ibu. Nah, karena di sini punya panggilan khusus ternyata, jadi kita panggil Bunda Bundi. Di ini diambil dari The Uncle D ternyata ya katanya. Oh iya, punten sekali kalau misalkan nanti ada penonton dari kalangan bapak-bapak ya atau om-om ya, mohon maaf karena mungkin ini tempatnya ibu-ibu pada kumpul ya, jadi punten nanti nggak saya sapa ya Pak ya. Juga saya mau menyapa untuk teman-teman yang udah mendukung programnya Bincang-Bincang Seru hari ini ya, itu ada dari media partner ya, ingin saya sebutkan ya Dok. Ini ada salam hangat untuk keluarga hebat ID ya, juga sharing keluarga, ada juga Joyful Parenting 101, terus momunity.id, ada juga Fevi Rizka, terus Rumah Menyusui Rabani ya, terus terakhir ada Nusantara Bertauhid Official. Nah, beberapa juga udah familiar ya dengan programnya Bincang-Bincang Seru. Nah, sebagai informasi, Bincang-Bincang Seru ini biasa disingkat BBS ya, biar cepat ngomongnya. Ini merupakan program rutinnya The Uncle D ya, tiap bulan. Nah, kebetulan hari ini alhamdulillah kita bisa ngundang Dokter Pinan menjadi salah satu speaker ya di BBS atas izin Allah, yang berkolaborasi juga dengan Zahrani Edu. Yang hari ini ya dengan dengan izin Allah akhirnya bisa terlaksana ya. Semoga nanti BBS ini bisa bermanfaat untuk
bunda-budi semua. BBS ini juga dimeriahkan dengan adanya door prize ya, berupa chopper daging. Wah, incaran bunda-budi semua, semoga nanti beruntung ya. Ini kita umumkan nanti di akhir sesi. Oke, jadi stay tune, tetap di sini sampai akhir. Oke. Nah, jujur ya, dari kemarin gagalnya live kemarin ya dok, saya terharu banget bunda-budi, ternyata banyak yang kasih support dan doa. Terus ditambah juga dokter Pinan yang sabar banget, Masya Allah, menyikapinya kondisi kemarin. Dan kami yakin insya Allah kendala tersebut tetap membawa kebaikan ya, dan keberkahan untuk program ini ke depannya. Ya, salah satunya kemarin ya cukup banyak yang bilang juga, katanya nggak bisa hadir katanya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini hadir, jadi bisa bergabung ya. Kemudian saya ucapkan sekali lagi dok, selamat bergabung. Alhamdulillah, semoga dokter dalam keadaan sehat, bahagia dok. Terima kasih banyak udah menyempatkan kita undang di sini. Sangat-sangat beruntung kami bisa bersama dokter hari ini. Nah dok, soal topik hari ini ya dok. Jadi kenapa sih kita ambil topik tentang pro kontra calistung? Nah, karena kemarin kepikiran dok, ternyata banyak yang ramai soal isu pro kontra ini berawal dari adanya disahkannya terkait kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Ya, di mana di situ ternyata banyak animo masyarakat, terutama ibu-ibu, ada yang pro dan juga kontra. Ya. Tapi kita jadi ingat soal yang saat ini lagi dibicarakan itu justru malah jadi bingung. Akhirnya karena saking banyak pro kontranya, akhirnya ibu-ibu jadi bingung. Emang ada juga kubu yang bilang, emangnya seberapa penting sih calistung untuk anak usia dini? Ada lagi yang terus harus mulai dari mana? Ada lagi yang ya udahlah, nanti juga diajarin di SD kalau misalkan emang udah dihapus gitu ya syarat untuk masuk SD-nya gitu dok. Nah dari sanalah akhirnya muncul topik ini. Nah langsung aja ya dok ya, kita serahkan ke dokter sebagai edukator dan praktisi yang lebih bisa kita tanya-tanya. Enggak, ini mau bahasnya yang dari mana dulu nih, Umi? Dari langsung aja kemarin kan sempat kita singgung ya dok soal fondasi calistung. Nah mungkin dari situ pertanyaannya kan banyak yang nanya kemarin itu terus seberapa penting calistung buat anak usia dini. Nah mungkin bisa mulai dari situ ya dok. Sebenarnya sih ini saya buka dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja saya bahas ya. Jadi memang yang penting dari calistung itu tuh sebenarnya adalah fondasinya gitu ya, fondasi dari calistung itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya kan si calistung ini kategorinya sudah abstrak ya, Umi ya. Jadi itu udah kategorinya tuh seorang anak ketika dia sudah berkenaan sama calistung, artinya kan dia itu menerjemahkan simbol-simbol gitu ya, kayak simbol huruf. Apa bedanya bunyi simbol yang A sama simbol yang B, misal seperti itu. Kemudian simbol angka misalnya, apa maknanya simbol dari 1 dan simbol 2 itu maknanya apa, berbeda gitu kan. Nah, sementara anak-anak usia dini itu mereka tuh belajarnya adalah dari benda-benda real yang ada di sekitar gitu. Jadi mereka belajar itu dari indera. Jadi bagaimana pengalaman indera yang mereka dapatkan ketika mereka berusia anak usia dini ya, artinya di sini di bawah 7 tahun gitu ya. Itulah nanti yang akan menjadi modal mereka ketika mereka ini belajar calistung ini tadi ke versi abstraknya. Nah, sehingga sebenarnya sih daripada terlepas dari pro kontranya ya, sebenarnya orang tua sebenarnya tuh kalau misalnya yang urgensi dari orang tua itu sendiri adalah bagaimana kita menyiapkan si fondasinya ini di rumah
gitu. Bukan kita pusingin sampai usia berapa anak dikenalin. Sebenarnya kalau ditanya kapan sih anak tuh bisa dikenalin simbol-simbol ini tadi, atau mau diajarin membaca gitu kan ya, bahkan ya membaca yang ibaratnya kombinasi dari bunyi huruf satu dengan bunyi huruf lainnya dikombinasikan menjadi suara baru kan gitu ya. Dan anak paham maknanya gitu. Kapan sih mulai gitu? Sebenarnya di sini tuh ngikutin anaknya aja. Gitu, ngikutin anaknya aja. Oke. Tapi ya walaupun istilahnya misal ada anak-anak tertentu yang memang mereka belajarnya cepet gitu ya. Kalau masalah simbol gitu ya. Terutama anak-anak yang visual gitu ya. Jadi mungkin kita ketemu anak-anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, dia terlihat sudah bisa membaca. Gitu. Terlihat sudah bisa membaca, sudah bisa mengkombinasikan antara huruf satu dan huruf lainnya. Tapi balik lagi, walaupun sudah mampu, terlihat mampu itu, kita nggak bisa mengesampingkan urgensi yang harus dikerjakan pada saat itu. Jadi tetap kegiatan pra-tulis, pra-baca, dan pra-matematika harus tetap dilakukan, walaupun anaknya kalau kita lihat, dia udah hafal kok simbol 1-1000, udah bisa mengurutkan 1-1 juta misalnya di usia 4 tahun. Atau dia udah bisa baca novel nih di usia 5 tahun misalnya ya, enggak, tetap kita harus usahakan. Gitu. Nah, itu yang pertama, Umi. Masalah fondasi pra ini tadi. Yang kedua, kita perlu sadari bahwa memang sejatinya ketika mau masuk SD itu syaratnya tuh memang nggak cukup hanya dengan calistung. Jadi gini loh. Walaupun nih syaratnya ada calistungnya atau syarat calistungnya ini nggak diadakan lagi ibaratnya gitu. Tapi syarat-syarat yang di belakang ini yang justru mesti urgensinya banget ini, itu yang justru kita harus benar-benar pusingin. Iya, justru dilupakan ya dok. Karena kita terlalu nyaman dengan kadang-kadang yang kemarin kita ya, pusingin itu, aduh calistung kalau SD harus bisa calistung dengan iya, sampai menjamur tuh dok, bimba-bimba khusus anak usia dini. Wah, itu mungkin menjawab pertanyaan kekhawatiran ibu-ibu di sebelum kurikulum merdeka ini ya dok. Iya kan akhirnya melewati fase perkembangan. Ketika masuk SD itu sebenarnya urgensinya itu justru bukan calistung gitu loh. Jadi kita nggak usah pusingin apakah calistung ini mau dihapuskan atau tidak ya. Sebenarnya urgensi dari persiapan anak masuk SD itu tidak dilihat dari situ sebenarnya. Tapi dilihat dari bagaimana anak regulasi diri, bagaimana anak ini bisa menahan diri. Kayak contohnya, bagaimana anak ini misal, aku tuh pengen jajan lo di kantin gitu ya. Tapi pada saat ini guru lagi menjelaskan, artinya kan dia harus menahan diri untuk nggak saat itu juga ke kantin. Itu tuh sebenarnya lebih penting loh. Kita pusingin anak gue nanti. Keterampilan yang lebih penting ya seperti itu, ngikutin pelajaran. Di mana anak SD itu harapannya dia sudah mampu duduk tenang minimal sekitar setengah jam, 45 menit gitu. Nah, kira-kira apa nih fondasi yang sudah kita lakukan ke anak, istilahnya kayak gitu. Terlepas dari si calistungnya ini. Kalaupun misal, aku mau lesin anak aku calistung atau enggak, atau misalnya mau diajarin sendiri dari sedini manapun istilahnya gitu. Sebenarnya boleh aja sih, Umi. Maksudnya enggak yang harus anti banget juga gitu. Tapi balik lagi, kita benar-benar harus lihat matanya anak. Harus lihat anaknya seperti apa. Karena ketika anak-anak ini kan belajar itu dari bermain ya. Dari apakah kegiatannya menyenangkan atau tidak. Nah, ketika pembelajaran yakni prosesnya menyenangkan, anaknya bersemangat, anaknya senang, silakan dilanjutin. Walaupun kita mulainya di usia 2 tahun atau 3 tahun, terlepas, tapi tetap ya tadi ya, tidak mengesampingkan kegiatan pranya. Jadi kegiatan pranya itu udah wajib banget dilakuin, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi, gimana? Oke dok, berarti tadi nyambung nih dok. Berarti tadi soal 2 tahun memulainya itu memang
pertanyaannya, emangnya usia berapa sih sebenarnya yang pas gitu sesuai perkembangan anak nih untuk di apa namanya mulai belajar calistungnya atau dikuatkan fondasinya. Nah itu dan how to do dok, itu biasanya yang sebenarnya ditanyain kalau orang tua. ditanya usia ideal ya berarti di usia 6 tahun. Wah, berarti usia dini nih. Tapi balik lagi saya tuh ya, Dok? nggak gampang bermudah-mudahan mematok usia berapa sih sebenarnya. Lebih ke lihat anaknya. Karena kalau misalnya karena beda-beda. Pratulis, prabaca dan pramatematikanya udah kencang dilakuin di usia dini, biasanya anak itu akan berminat untuk belajar si simbol-simbol ini biasanya lebih cepat. Dari 3 tahun dia udah mulai penasaran. Ini nih hurufnya apa ya namanya gitu. Karena sering dilihat kan, sering dibacain buku misal. Kemudian sering memanipulasi benda-benda real, ibaratnya ini bunyinya jeruk, bedanya dengan apel itu apa ya? Kalau pas mama bacain buku tuh ketika gambar jeruk itu bunyinya jeruk. Oh itu tulisan jeruk ya, itu kan anak penasaran. Nah silakan kalau justru kalau kayak gitu jangan sampai yang aduh belum deh, dia belum waktunya udah nunggu 6 tahun aja dikenalin huruf-hurufnya misal gitu. Ya jangan gitu juga, difasilitasin aja anaknya gitu. Cuman balik lagi sih Umi, urgensinya tetap Ya, betul. ini dong Metodenya, pendekatannya seperti apa gitu ya. Kemudian dilihat anaknya, kalau anaknya happy silakan dilanjutin gitu. Makanya kadang berarti untuk pendekatan pun dok, untuk metode pun harus dilihat juga ya kecenderungan anak gitu. Ya betul. Sukanya di mana atau jadi ini yang biasanya dipusingin ibu-ibu nih. Kok anakku dikasih metode A atau ya, gini Umi, biasanya orang-orang dewasa itu yang butuh lagi diubah mindsetnya ya. Buat kita nih bermain sama belajar beda. Kalau bermain tuh kan ibaratnya ya main masak-masakan gitu ya. Sementara kan kita kalau belajar, kalau kita mendengar kata belajar pasti kan serius gitu ya Mi ya. Belajar matematika, fisika gitu ya. Sementara kalau buat anak, belajar dan bermain itu jadi satu. Nggak bisa dipisahin. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita kalau kita memisahkan kegiatan belajar dan bermain ini untuk pendekatannya ke anak. Jadi ketika ngajarin ABC atau ngajarin apapun dah istilahnya ya, warna atau ngajarin nama-nama benda, sini duduk sebelah mama. Kita belajar huruf, harus duduk anaknya. Giliran anaknya lari atau anaknya mau main atau anaknya tidak fokus gitu ya, mau main yang lain, kita langsung mikir, anak aku nggak mau belajar gitu. Padahal ya itu tadi, kalau misalnya kita mau mengajarkan sesuatu ke anak, ajarkanlah dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau mau ngajarin anak ABC 1, 2, 3 dan lain-lain gitu ya, bisa banget loh sambil lompat, sambil lari, sambil manjat. Jadi nggak harus duduk di sebelah kita, disuruh nulis, latihan ya, berlembar-lembar ABC, berlembar-lembar, ibaratnya kayak gitu. Ikutin anaknya, gitu. Oke dok, mungkin bisa kasih contoh kali ya biar ini bunda-bunda puas ya. Gimana sih? Misalkan dari pra menulis, gimana contohnya dok? Cara ngajarinnya gitu, biar sambil bermain gitu, ataupun pra membaca, pra matematika. Jadi kan kita lihat dulu ya, mulai dari mana nih? Dari pra tulis dulu ya. Oke, jadi kalau pra tulis itu kan kalau kita lihat adalah bagaimana kemampuan seorang anak itu memegang alat tulis, ya kan? Nih pegang kayak gini ya. Dan kalau misalnya kita lagi menulis, artinya kan kita duduk, badannya tegak, terus menulis istilahnya gitu ya. Nah, artinya di sini yang perlu kita siapkan adalah fisiknya. Ya dong, ya fisiknya anak. Sehingga di sini yang kita pakai ada namanya scaffolding Umi. Ya, jadi scaffolding itu adalah apa yang bisa kita persiapkan
dari seorang anak untuk dia mencapai skill tertentu, istilahnya kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga apa nih, ibaratnya kayak gini, ibaratnya kalau misalnya kita mau bikin perut kita six pack gitu ya, artinya kan kita harus latihan beban ya Umi ya, latihan beban, nge-gym gitu. Apakah bisa tercapai hanya dengan latihan 1 minggu? Enggak kan? Nah, begitu juga sama anak. Jadi ketika anak memegang memegang alat tulis, ketika dia mencoret-coret itu tadi gitu ya, ini kan harus kuat pegangannya gitu. Ketika ketika dia mengayun, membentuk tulisan itu tadi kan, ibaratnya di situ tuh kan benar-benar harus ada kontrol motor yang baik, kestabilan postur, koordinasi mata dan tangan. Nah, itulah yang kita latih ketika anak-anak usia dini. Apa aja? Ya itu tadi, nggak harus dan nggak dengan dilatih anak-anak usia dini yang piik-piik ini, ayo pegang pensil, enggak. Tapi sesuaikan dengan perkembangannya. Contoh, anak 1 tahun udah mulai menjimpit, ya udah kita ajakin dia kasih kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjimpit, menggenggam, memeras, meraih, menarik. Ajakin dia kupas jeruk, ya. Lihat gerakan kupas jeruk ini kan ibaratnya hampir sama dengan kegiatan ketika anak ini memegang alat tulis gitu. Mengupas telur rebus, ya kan, memeras sponge, ibaratnya. Itu di jemarinya, di motorik halusnya istilahnya gitu. Nah, balik lagi tadi di kegiatan menulis, dia butuh lengan atas, terus bahu, postur yang kuat juga. Artinya apa? Penuhi kebutuhan geraknya anak. Nih kadang-kadang nih kita, aduh anak aku nggak bisa diem, ayo duduk sini, ayo anak harus anteng. Jadi jadi gini ya, Dok, jadi itu anak saya teman-teman banget ya, namanya. anak itu punya insting untuk mengerjakan tugas perkembangannya. Tugas perkembangan masing-masing ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika dia nih kelihatan gak bisa diem, lompat, manjat dan lain-lain, yaitu adalah instingnya dia bahwa aku memerlukan kegiatan ini gitu. Jadi ketika anak ini sama kayak kita olahraga tadi ya, untuk anak ini kuat posturnya dan lain-lain, artinya kan dia harus olahraga, dia harus bergerak untuk menguatkan otot-otot besarnya ini tadi. Didapatkan dari mana? Dari bergerak. Sehingga memang kegiatan pratulis itu apa? Iya, stimulasi motorik halus dan motorik kasarnya. Gitu. Kemudian pramatematika. Pramatematika kita mulai dari 1 sampai 10 dulu, ya. Jadi matematika itu bukan hanya didefinisikan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu hanya salah satu definisi aja. Salah satu definisi matematika memang kita mampu mengurutkan angka 1 sampai sekian. Tapi selain itu ada definisi lain ya. Jadi matematika itu adalah perhitungan. Matematika itu adalah gradasi. Jadi apa makna 1 dan 2? Bedanya apa? 1 lebih sedikit dibanding 3, 10 lebih panjang dibanding 8, 7 lebih berat dibanding 2, kan gitu. Gradasi antara 1, 2, 3 itu ada berjenjangnya. Nah, sebelum anak dikenalkan versi abstraknya, di mana simbol ini merupakan perwakilan dari si gradasi-gradasi ini, kenalkanlah benda-benda realnya dulu. Lebih berat, lebih ringan, lebih panjang, lebih pendek, terus nanti diurutin gitu ya, mana yang paling panjang sampai mana yang paling pendek, mana yang paling ringan sampai mana yang paling berat. Kemudian angka itu juga merupakan pola. Kenalinlah dulu misal pola-pola pakai stiker gitu misalnya ya, stiker merah biru, istilahnya kayak gitu. Kemudian matematika itu adalah posisi, yang paling kiri itu adalah yang paling besar.
posisi. Kemudian matematika itu juga merupakan bagaimana mata dan tangan kita itu berkoordinasi, ibaratnya gitu. Matematika itu adalah presisi. Jadi nilai dari 1 sama 1,0001 itu berbeda. Kenalin dulu itu pramatematikanya. Dari mana kegiatannya? Ya memang banyak. Kita nggak bisa dari IG Live ini ya, Umi ya. Ini cuman salah satu gambaran besarnya. Ya. Kemudian prabaca. Membaca itu adalah bagaimana seorang anak itu paham apa yang dia baca. Jadi kalau dari development-nya sendiri itu dicapai ketika anak usia 10 tahun sebenarnya. Dia benar-benar paham apa yang dia baca, dan ketika dia membaca ini tadi, dia bisa mencari additional resources atau sumber lain untuk memperkuat apa yang dia baca ini. Jadi misal kita membaca tentang ikan paus di sebuah artikel gitu ya. Nah nanti dia punya, oh aku paham nih ininya apa tentang ikan paus ini. Nanti dia bisa mencari sumber lain untuk memperkaya dari pemahaman tentang ikan paus ini, kurang lebih gitu. Gitu. Nah, dari mana dapatnya? Balik lagi, itu semua dari bentuk-bentuk real yang ada di sekitarnya. Gimana kalau misalnya anak mau paham sesuatu, kalau misalnya dia nggak punya ingatan, ibaratnya gitu ya, nggak punya bank untuk memahami ini tadi, memahami arti simbol dari ininya tadi, yang dia baca ini tadi. Karena balik lagi, anak itu belajar dari benda-benda real yang ada di sekitarnya. Benda-benda real ini akan memberikan ke anak pengalaman indera namanya, yang akan masuk ke memorinya anak. Ya, salah satu contohnya kalau apapun yang anak sentuh gitu ya, akan membentuk muscle memory istilahnya gitu. Dimana itu nanti akan diterjemahkan ke bentuk simbol. Ribet banget sih sebenarnya ya, si calistung ini. Makanya memang kurang tepat kalau misalnya kita kenalin sama anak usia dini, dan ketika anak ini sudah mampu paham simbol angka atau huruf ini tadi, kita udah menyimpulkan bahwa anak aku sudah bisa kayak gitu. Tetap harus lewat si pra ini tadi gitu loh, supaya dia nanti kuat ketika masuk ke fase yang sebenarnya, yang ketika mereka harus benar-benar bersentuhan dengan si calistung ini di usia SD kayak gitu. Nah, Oke, Dok. Luar biasa. Ini udah banyak yang masuk pertanyaan, Dok, dari Bunda Bundi lewat question box. Jadi Bunda Bundi yang tadi nanyanya lewat komentar ya, aduh gak kebaca ya karena cepet banget tadi jalannya, mohon maaf. Jadi bisa masukin ke question box ya. Kita mau masuk sesi pertanyaan nih langsung dari Bunda Bundi live ke Dokter Pinan. Dok, ini ada yang menarik ya menurut saya. Jadi relate dengan kondisi sekarang nih, Dok. Apakah boleh menggunakan metode calistung dengan menggunakan media HP atau gadget atau TV bahkan? Gimana tuh, Dok, tanggapannya? Sedangkan di usia dini itu tadi kan anak-anak perkembangannya harus dengan benda real belajarnya. Okay. Gimana jadi tuh, Dok? Gini, kalau mengenalkan anak simbol-simbol ya dengan gadget atau abstrak. Nah, oke, tadi kita saya jelasin dulu ya. Tadi kan saya bilang bahwa boleh banget kita mengenalkan si simbol. Kita nyebutnya simbol ya, ibaratnya gitu ya, Umi ya. Simbol-simbol ini anak usia dini. Caranya dengan apa? Nah, tadi bilang saya akan konsisten si calistung ini benda abstrak, dan anak usia dini ini belajar dari benda real, ya kan? Sehingga ketika kita mau mengenalkan yang abstrak ini tadi ke dunia anak-anak yang bentuknya real, maka kita harus menyulap si abstrak ini menjadi bentuk real. Jadi si simbol ini tadi saya tidak rekomendasikan kita ngenalinnya dalam bentuk tulisan. Maksudnya ya termasuk dari gadget gitu loh. Tapi buatlah si simbol ini bisa dideteksi oleh multisensorinya anak. Jadi contoh A ini tadi
bisa disentuh sama anak. Jadi misal kita bentuk apa ya, pom-pom gitu ya, kita susun jadi bentuknya huruf A. Sehingga anak bisa memegang, bisa men-tracing. Oh, kalau A tuh bentuknya seperti ini ya. Gitu. Kemudian bentuk huruf I misalnya ya, kita pakai stiker. Jadi misal ini anggaplah huruf I ya, terus nanti ditempelin stikernya ngikutin si huruf I ini, sehingga anak tuh benar-benar bisa meraba, oh ini seperti ini ya, huruf I seperti ini ya. Itu akan diingat lebih sama anak gitu. Kalau misalnya pakai gadget, ya boleh sebagai variasi, boleh. Tapi balik lagi, saya akan kembalikan. Harus lebih dominan pengenalannya tadi dengan benda-benda real yang bisa diraba, dilihat, didengar. Gitu. Apalagi diraba ya. Harus seimbang ya dok ya. Kalau misalkan dok, ini kebetulan ya, kondisinya pernah, jadi saya tuh dulu pernah mendampingi guru-guru dok di lembaga homeschooling. Nah, di sana, di salah satu lembaga homeschooling daerah, gak usah saya sebutkan ya dok ya, daerah mananya. Jadi di sana itu ada program yang namanya ketemu langsung dengan gurunya tapi via online. Jadi kami tuh menyediakan tutor dok, tutor tapi khusus hanya sepekan sekali gitu. Jadi 40 menit itu anak bisa berinteraksi dengan gurunya dan belajar juga di situ. Nah itu gimana dok? Apakah sama dengan hanya dikasih misal itu kan lebih interaktif ya dok ya, tidak pasif gitu, tidak satu arah. Nah itu apakah efektif dok seperti itu? Misal walaupun ada bendanya nih, ini angka 5 ya nak, gitu tuh gitu dok gimana? Seminggu 45 menit. Iya, sepekan sekali 40 menit, 45 menit bahkan lebih. Dan itu pun sudah banyak yang orang tua yang mengeluh kalau itu terlalu cepat. Padahal kami juga sudah mengkaji dok, kalau itu 40 menit itu udah waktu paling maksimal anak bisa berkonsentrasi. Kami pukul rata, akhirnya dibuatlah 40 menit ke atas. Seperti itu dok. Sebenarnya kalau untuk anak usia dini ya, nih ya, kalau ini kan untuk settingannya anak usia dini ya, berarti Mi. Ya. Sebenarnya, nah itu anak TK dok. Sebenarnya waktu 45 menit itu, ya anaknya ngelakuin, di situ harus ada orang tuanya yang ngelihat. Karena itu dok. Harus ada repetisi, dan itu harus orang tua yang ngelakuin di rumah, istilahnya kayak gitu. Ya itulah, itu jadi kendala kami dok waktu itu. Jadi kami udah sounding orang tua, bunda ini nanti ketika Zoom misalnya di Zoom ini harus didampingi. Pada kenyataannya di lapangan itu anak karena gini, karena di situ ya, di Zoom itu ini nanti akan dilihat gitu ya. Contohnya gimana nih gitu ya, kan pastinya kan gurunya ini akan punya, ayo sekarang ambil pom-pomnya misal gitu, ayo sekarang ambil kancingnya gitu, dibikin huruf A ya. Nah disitulah orang tua tuh mempelajari, ide kegiatannya kayak gitu ya, sehingga di hari-hari lain ya dilakukan repetisi. Nah, atau entah si kancingnya ini tadi atau si pom-pomnya ini tadi atau digunting-guntingnya ini tadi dibentuk lain, dibuat bentuk lain, tapi dengan tema yang sama, istilahnya kayak gitu. Sehingga anak ini kan belajar dari repetisi. Boleh sebagai variasi, tapi jadinya emang nggak adekuat untuk efek ke anaknya, gitu. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan Bunda Bundi lagi ya dok. Ini mohon maaf nggak bisa saya ajukan semua ya, karena tadi beberapa nampaknya udah bisa dijawab, udah terjawab oleh Dokter Pinan. Jadi yang kira-kira kita relate ya, yang dialami sehari-hari atau di luar sana, supaya bisa dijawab langsung. Nih pertanyaan lagi dok, gimana kalau pakai sempoa? Nah untuk berhitung. Kalau sempoa saya apakah bisa merangsang berpikir cepat? Saya sebenarnya kalau sempoa sendiri sih nggak mempelajari, memperdalam. Jadi saya nggak berani bilang, gimana nih, bagus atau tidak, istilahnya kayak gitu ya. Saya nggak memperdalami. Jadi
Jadi saya nggak bisa terlalu banyak kasih komentar. Tapi sepemahaman saya Sempoa itu kan pakai yang alat ya, ibaratnya nggak yang langsung ngawang-ngawang gitu loh anaknya, ibaratnya gitu. Intinya gini deh, balikin lagi. Ada benda realnya nggak di situ? Kalau ada benda realnya, ya artinya itu akan jauh lebih baik daripada anak-anak langsung terjun langsung ke versi abstraknya, istilahnya kayak gitu. Prinsipnya itu tadi. Jadi ketika mengenalkan anak-anak calistung dan lain-lain itu ya, kenalkan dulu versi realnya gitu. Jadi saya nggak bisa. Ya, ini ternyata pertanyaannya cukup banyak yang apa namanya mendefinisikan calistung ini. Kita betul-betul ngajarin membaca di eja gitu ya, Dok ya. Berhitung yang ngajarin ngitung gitu. Nulis yang ngajarin nulis aja gitu ya. Karena pertanyaannya cukup banyak begitu, Dok. Benar nggak sih, Dok, calistung tuh bisa mengurangi minat dan motivasi anak terhadap pembelajaran? Gitu. Jadi mungkin bisa di ini dulu ya, Dok, definisinya disamakan ya. Kita nih calistung, ibu-ibu nih nganggapnya calistung nih yang seperti apa, terus dampaknya apa kalau misalkan ternyata caranya demikian ya, Dok, yang udah gitu kan, yang kita tahu di lapangan ternyata bisa sambil main gitu. Jadi ya kalau misalnya calistung ya benar, membaca, belajar baca, belajar menulis dan berhitung gitu. Yang benar-benar itu didefinisikan berhubungan langsung sama simbol-simbol. Termasuk ngaji ya, termasuk membaca hijaiyah ya. Entah simbol gitu ya, simbol huruf, simbol angka, katakana, hiragana, hangul, terus huruf Arab ibaratnya kayak gitu ya. Hijaiyah maksudnya gitu kan ya, sama posisinya, abstrak semuanya ibaratnya kayak gitu. Sehingga ketika kita mau mengenalkan ke anak-anak usia dini itu harus dengan cara yang menyenangkan dan buatlah versi bentuk realnya gitu, dan kuatkanlah kegiatan pranya, prabaca, pratulis, prahitung. Kalau ditanya bisa nggak sih bikin anak jadi demotivasi ya, jadi bikin anak jadi nggak semangat belajar, bisa banget kalau tadi dari usia dini kita sudah memaksakan konsep pembagian antara belajar dengan bermain ini, dipaksain ke anak. Ayo, karena kita mikirnya, oh ya calistung tuh artinya belajar. Ayo nak, kita belajar A, B, C, duduk sini sama mama, misal kayak gitu. Kalau ketika anaknya lari kemana-mana gitu ya, atau mau lompat, atau mau bermain, kita larang. Harus sekarang gitu, belajarnya ibaratnya gitu. Ayo kita belajar dulu gitu. Ketahuilah teman-teman, pada saat anak usia dini ini, kita sedang mempresentasikan definisi belajar ke anak. Kalau kita membuat dan itu akan menjadi kenangannya anak dan membuat mindset ke anak gitu ya, dimana itu nanti akan sangat berpengaruh sampai dia dewasa. Sementara si calistung ini akan selalu dipakai sampai dia tua, seumur hidup kita baca, seumur hidup kita ngitung, seumur hidup kita nulis ya, berkenaan dengan kegiatan itu. Kebayang nggak kalau misalnya sedari usia dini ketika dia dengar kata belajar ini tadi, dia merasa stres, dia merasa kalau belajar ini tadi aku harus duduk, aku harus dengar bentakan mama, aku harus dipelototin, aku kalau salah itu nanti dicubit, aku kalau belajar tuh capek banget karena aku harus nulis, padahal aku pengennya main. Itu yang dikenang sama anak. Kebayang nggak ketika dia nanti SD, SMP, mendengar kata belajar, bahwa dia harus bertemu dengan buku setebal-tebal segini ibaratnya yang harus dia baca. Kalau yang dia kenang, yang dia mindsetnya dia membaca itu adalah suatu kegiatan yang sangat membuat dia terbebani gitu ya. Bekal apa yang mau kita kasih ke mereka? Jadi pertanyaannya, bisa nggak membuat anak bosan, menjadi demotivasi gitu ya, nggak mau belajar kalau misalnya calistung ini dikenalkan dari usia dini? Bisa, kalau cara kita ngajarinnya yaitu tadi penuh ancaman, pemaksaan, anak udah nggak mau kita paksa-paksa, ya bisa.
Tapi kalau kita kenalin ya tadi dengan cara yang menyenangkan, masuk ke dunia anak, nggak maksa, dan kita paham prinsipnya bahwa ketika anak usia dini, urgensinya adalah persiapan dari si calistungnya ini gitu ya. Ya insya Allah akan smooth aja istilahnya gitu. Ininya apa namanya, perjalanan pembelajarannya ini tadi gitu. Dok, nyambung nih dok pertanyaannya ya. Karena tadi udah mulai masuk apa namanya, cara menyampaikan ini, kita jadi fasilitatornya tuh gimana ya buat anak. Nah, pertanyaannya, bagaimana menciptakan suasana nyaman saat belajar calistung, dok? Apalagi misal ditambah kesibukan orang tua ya dok ya. Bapak ibunya misalkan kerja, atau mungkin anak jarak dekat, biasanya gitu ya dok ya, kita temui di lapangan, itu yang membuat kesulitan-kesulitan. Yang pertama, waktunya bisa kita yang pilih. Jadi sebagai orang tua, kekuatan dari kita adalah kita tuh menang di pilihan waktu. Jadi kita bisa yang pilih loh. Aku maunya kapan ngajarinnya? Setelah tidur siang kah? Setelah anak mandi sore? Setelah aku pulang kerja? Dan yang pertama kali adalah, karena tadi kekuatan kita adalah kita yang bisa milih waktu. Pilihlah waktu yang bijak. Jadi jangan sampai aku harus ngajarin anak aku. Kita paksain padahal kita capek. Kita paksain padahal kita nggak enak badan. Kita paksain padahal kita belum belajar. Belum belajar maksudnya ya belum benar-benar paham ya persiapan apa sih sebenarnya yang penting dari si calistung ini tadi, istilahnya kayak gitu ya. Atau belum belajar fase perkembangan anak. Belum belajar bahwa anak itu butuhnya bermain, istilahnya kayak gitu ya. Belum apa namanya ya, intinya kita memaksakan tapi kitanya masih kosong ibaratnya. Jadi gimana kita mau ngajarin ke anak ibaratnya. Misal kita ngajarinnya, kita paksain, aku harus ngajarin anak padahal aku capek banget, aku ngantuk banget istilahnya gitu ya. Tapi aku harus tetap ngajarin anak aku. Niscaya, itu saya yakin sih, sumbu pendek pasti. Anak kebalik nulis, katanya dibilang kali itu salah gitu. Ya, jadi kita yang pilih waktunya. Iya, jadi kalau ditanya gimana ya bisa sabar menghadapi anak yang belajar menghadapi anak yang belajar calistung. Tanya sama diri sendiri, aku sabar waktunya pas kapan? Setelah minum teh kah di pagi hari, setelah ngelihat rumah beres kah gitu, atau setelah apa, ditanya dulu ke diri sendiri istilahnya gitu. Nah, karena balik lagi, kalau kitanya sebagai pengajarnya tidak mindful, tidak hadir, tidak benar-benar hadir, dan tidak punya maksudnya dengan belum ada bekal ilmu yang mumpuni ibaratnya gitu ya, ya itu tadi jadinya jadinya ya banyak gesekan yang ditemui. Itulah kenapa sih teman-teman ya, kenapa sih guru-guru di sekolah itu kok anak-anak mau nurut ya karena mereka benar-benar hadir, benar-benar jadi prepared adult. Kalau di Montessori namanya prepared adult ya, jadi benar-benar jadi orang dewasa yang siap gitu loh untuk mengajarin anak-anaknya. Dan ada loh orang tua yang aku memang nggak bisa ngajarin anak aku. Jadi kayak memang nggak tahu kenapa ketika ngajarin anak aku calistung gitu ya, ngajarin sesuatu ke anak aku tuh nggak betah aja ibaratnya gitu. Ya boleh loh itu didelegasikan. Misalnya les calistung misal, atau ambil paket yang kayak Umi gitu ya, yang istilahnya anaknya setiap seminggu sekali ketemu sama tutor ibaratnya kayak gitu kan ya. Boleh, cuman balik lagi, carilah partner kerja yang juga sepemahaman sama kita bahwa calistung itu harus anaknya happy ngajarinnya, nggak harus sambil duduk, nggak harus benar-benar pakai alat tulis terus nulis kertas, tapi anak-anak diajakin ngegunting kayak nempel-nempel dan lain-lain. Pendekatannya seperti apa?
carilah partner yang tepat. Karena kalau kitanya udah paham, oh calistung tuh harus menyenangkan ya. Ya udah deh, akhirnya ya ternyata kata Bibu gitu ya, nggak apa-apa lesin calistung. Oke, tapi kalau tempat lesnya tadi membuat anak tuh stres banget, sampai yang dia pulang tuh dengan keadaan yang nggak enak, sampai yang dia, aku nggak mau lagi ke sana, sampai harus drama banget setiap hari mau ke tempat les misalnya kayak gitu, ya artinya perlu dikaji ulang, ada apa ini, gitu kan? Pendekatannya seperti apa, gitu. Dikaji ulang, perlukah ke sana, ataukah memang anaknya belum siap, tapi berarti aku harus mundur lagi, artinya si scaffoldingnya tadi harus mundur lagi gitu ya, persiapannya, artinya ketika di sana ternyata anaknya tuh benar-benar merasa terlalu sulit ininya, tantangannya gitu kan, karena kan kalau untuk anak kita harus pas ya Umi, nggak boleh terlalu sulit, nggak boleh terlalu mudah gitu kan ya. Ketika di tempat les ini dia sulit ngikutin, teman-teman yang lain udah bisa, terus tutornya sulit ngikutin tutornya, gurunya, artinya ya kita mundur bersama anak, membersamai, mungkin diajakin lagi, dikuatkan lagi jemarinya, gerak kebutuhan geraknya dikuatkan lagi, diberi difasilitasi lagi gitu. Karena yang namanya calistung ini sifatnya sistemik, nggak bisa hanya kita cukupkan ngajarin ABC 1, 2, 3, nggak bisa bunda bundi ya. Tidurnya harus cukup, makannya harus oke, ya kan? Karena kalau nih kondisinya misalnya nggak ini ya, nggak bikin anaknya enak istilahnya gitu. Misal dia ngantuk, kurang tidur, proses belajarnya pasti ya kacau dong. Gimana coba kurang tidur, terus kita ajarin ABC 1, 2, 3 ya kan, pasti dia nggak mau gitu. Iya, materialnya nggak sesuai sama minatnya dia, bisa jadi dia nggak mau belajar, bising ya, dia mau belajar gitu ya, mau belajar sambil bermain, tapi di luar bising misalnya gitu, bisa jadi nggak jadi dia mau belajar. Jadi banyak faktornya gitu, sehingga balik lagi di sini kita tuh, saya yakin nggak ada yang berkejar-kejaran di antara kita sih. Kita punya waktu yang banyak sekali perkara cari ini persiapannya gitu ya, gitu. Dan balik lagi, kurikulum merdeka memang saya ini banget ya, nggak ada syarat untuk calistung gitu ya. Tapi di sini kan saya ngomong sebagai orang tua ya, anak saya kan kurikulum merdeka itu dimulai di kelas 1 dan kelas 4 ya kan Mi? Nah anak saya pas anak kelas 1 kurikulum merdeka tuh baru dimulai. Itu iya, memang sekarang lagi transisi ya, Dok. Jadi yang tahun anak saya tahun kemarin itu benar-benar masuk si kurikulum merdeka ini tadi. Saya nggak tahu karena kan saya swasta ya anak saya ya. Jadi saya nggak tahu buku yang dari ininya dari maksudnya dari sananya gimana yang saya nggak ngerti gitu ya. Tapi tau nggak, itu pelajarannya panjang-panjang loh kalimatnya. Iya, itu yang dulu Dok. Saya juga tahu. Iya benar. Itu udah kayak koran Dok, benar. Iya. Untuk kelas 1 sehingga balik lagi sebuah tips dari saya, kalaupun misal anaknya belum bisa membaca calistung ibaratnya belum lancar, dan dari sekolahnya nih, oh nggak apa-apa, masuk aja, misalnya nggak ada syarat untuk calistung, tanyain apa yang fasilitas sekolah, apa fasilitas dari sekolah yang akan sekolah berikan untuk anak-anak yang ketika masuk itu belum lancar calistung. Karena itu pasti akan berbeda dengan anak-anak yang sudah familiar dengan simbol, sudah bisa mengkombinasikan simbol-simbol tuh beda pastinya gitu loh. Jadi apa yang dilakukan misalnya gitu. Misalnya kalau sekolah anak saya dulu ada tambahan, jadi setiap
hari Selasa sama Kamis nanti ditambahan 1 jam untuk latihan sama gurunya, misal kayak gitu. Jadi memang di satu sisi ya kita harus siapkan, tapi persiapannya harus butuh strategi yang tepat dan bijak. Gitu sih Umi. Karena balik lagi, kita nggak bisa hanya sekedar bilang, oh calistung itu jangan diajarin di anak usia dini. Oh kalau anak SD itu memang jangan dijadikan syarat ibaratnya gini. Tapi di lapangan itu tidak semulus itu ternyata. Gitu. Jadi balik lagi, saya menyarankan kita ada di tengah-tengah gitu ya istilahnya ya, kita persiapkan anak kita benar-benar paham prinsip dari calistung itu seperti apa gitu kan, sehingga kita bisa kayak menjembatani gitu antara si anak, kemampuannya anak dengan aturan-aturan dari pemegang pengampu aturan ini kayak gitu. Oke, nah sharing sedikit dok nih, nyambung soal kurikulum merdeka. Alhamdulillah ya, ini kabar baik buat bunda-budi. Semua yang disampaikan Dokter Pina terkait calistung ini sangat didukung oleh kurikulum merdeka saat ini. Jadi sekarang tuh lagi proses transisi PAUD ke kurikulum PAUD ke SD. Itu mereka pakai prinsip dan sistem yang insya Allah lebih bijaksana daripada sebelum-sebelumnya, dan ini juga diaminkan ya, disambut oleh banyak pihak dari atas maupun dari bawah ya. Kita berarti ini ya sekarang udah nggak takut lagi ya dok ya. Kalau dulu kan ada istilah takut masukin anak-anak ke sekolah plat merah tanda kutip karena di sana harus ada calistengnya gitu, harus gitu ya dok. Jadi akhirnya kan banyak ya Willy ke swasta gitu ya. Insya Allah kita bareng-bareng ya bisa melangkah bersama ya, walaupun beda tempat tapi intinya paham prinsipnya karena yang tadi karena kalau fondasinya itu kuat ya sama lah kayak rumah ya, mau kita bangun kayak gimana kalau fondasinya kuat tuh insya Allah ini kok, insya Allah pede aja gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada yang nggak pede, anak aku udah usia 4 tahun, 5 tahun, tapi belum berminat untuk pengenalan simbol, istilahnya kayak gitu kan. Jangan kecil hati, istilah nggak apa-apa. Karena gini Umi, anak yang bisa baca di usia 3 tahun, dengan anak yang bisa baca di usia 7 tahun, itu nggak akan mempengaruhi apakah nanti anak akhirnya akan cerdas literasinya atau enggak gitu. Jadi anak yang lebih cepat membaca itu belum tentu nanti dia tuh benar-benar cerdas kok literasinya gitu. Benar-benar dia, maksudnya cerdas literasi itu benar-benar dia paham apa yang dia baca, punya kemampuan membaca dan menulis yang baik, ibaratnya kayak gitu, benar-benar mencintai ilmu dan lain-lain ibaratnya, dibanding anak-anak yang misalnya 7 tahun lebih misalnya baru lancar gitu ya, mampu mengkombinasikan bunyi huruf satu dan huruf lainnya gitu, nggak ini juga, nggak ada patokan ibaratnya gitu. Gitu. Dok, ini menarik ya dok. Kayaknya saya juga ngalamin nih di usia dewasa itu kadang-kala kita saya ya utamanya ngalamin yang namanya ketika baca itu kadang harus berulang kali baru bisa paham. Nah, ya, apakah itu ada pengaruhnya dari dampak waktu usia dini ya dok ya? Nah itu bisa ditanyakan sama diri sendiri sebenarnya Umi, apakah aku literasinya sudah cukup cerdas atau tidak, kayak gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat judul aja sudah menyimpulkan biasanya ya, kena clickbait ibaratnya kayak gitu. Nah kemudian kalau ngelihat soal cerita tuh udah keder duluan, mesti diulang lagi bacanya baru paham gitu. Nah, iya. Terus kalau baca soal cerita ya, dok, pertanyaan terakhir cerita, dok. Biasanya. Terakhir nih ya. Nah, ya benar banget. Terus dok, ini ada pertanyaan terakhir ya. Berhubung waktunya udah mepet nih ya.
Sebaiknya dok, gimana ngajarinnya apa dulu ya tahap awal untuk membaca dulu kah atau menulis atau berhitung atau mungkin bisa Nah, dikombinasi. ini saya nggak tahu, Gitu, lihat anaknya. Apakah ada tahapannya gitu ya? Kalau saya boleh nanya balik, apakah Lihat ada tahapannya? anaknya lebih suka yang mana duluan. Tapi kalau misalnya dari definisi, Bunda memang menulis dulu dibanding membaca. Kita menulis dulu dibanding membaca. Karena menulis itu definisinya adalah ketika anak bisa pegang alat tulis dan coret-coret random, itu udah masuk tahapan ke menulis ya. Tapi kalau tahapan membaca itu ketika anak benar-benar paham apa yang dia baca, istilahnya kayak gitu. Nah, sehingga kalau dari definisi itu pastinya setiap anak itu akan menulis dulu dibanding membaca. Tapi ini sekalian ya Umi, memang kayak tadi saya bilang ini panjang sekali ya. Dan kalau dipepet kita ngobrol 1 jam nggak bakal bisa. Jadi memang saya insya Allah di bulan Agustus nanti akan mengadakan kelas intensif Calistung. Jadi itu waktunya ada 6 kali pertemuan, ada tugas juga, ada ide kegiatan, ada printable. Jadi benar-benar bisa langsung diaplikasikan ke anak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikutan, misal insya Allah di bulan Agustus. Catat ya Bunda Bundi, ada infonya, aku udah baca dot di IG. Oke deh ya, ini karena udah masuk penghujung acara nih ya, kok tiba-tiba udah 1 jam aja ya dok. Oke, kalau boleh saya simpulkan ya Bunda Bundi semua, izin dok saya simpulkan sedikit hemat saya, kenapa juga ya kita sebagai orang tua, sebagai fasilitator utama anak bisa bersinergi untuk nyuksesin nih programnya Mendikbud yang saya yakin sangat susah payah ya dibawa untuk akhirnya bisa diluncurkan oleh mereka-mereka ya yang di sana, di mana kita nih lagi masa transisi dari lingkungan pendidikan untuk anak usia dini khususnya ya, yang udah mengakar belasan tahun di masyarakat ya, supaya bisa bergerak menyambut perubahan ke sistem yang lebih baik insya Allah. Baik yang memilih sekolah di plat merah ya, di sekolah negeri kita katakan, maupun yang selainnya ya, insya Allah kita semua bisa ngelangkah ya beriringan tanpa berbenturan. Kalau kita mau belajar dan terus belajar, tadi kata Dokter Pinan ya, kita belajar bareng Dokter Pinan. Follow ya IG-nya ya, ada di situ informasi seputar acara yang insya Allah sangat bermanfaat. Kita semua juga harus nggak usah malu ya mengakui kesalahan ya dok ya, kekurangan, terus juga diiringi memohon pertolongan Allah. Jangan lupa supaya fokus pada tujuan-tujuan yang ingin kita upayakan untuk kebaikan anak-anak kita di masa depan. Dok, kayaknya obrolannya terlalu seru dok, sampai lupa waktunya. Udah mau jam 3, ya Allah. Memang ya, saya paham betul juga kalau waktu 1 jam tuh nggak mungkin banget cukup untuk membahas satu topik parenting seperti yang tadi Dokter Pinan bilang. Tetapi saya rasa BBS ini ya, bincang-bincang seru ini dapat jadi jembatan untuk kita semua supaya bisa belajar dari dasar. Sebab kata para ulama nih ya, kata para ulama bukan kata saya, siapa yang nggak nguasain materi-materi dasar, dia nggak akan bisa memperoleh hasil. Kita mulai dari dasar seperti tadi ngajarin anak, kata Dokter Pinan, sistemik, jadi berproses gitu. Dengan BBS ini harapannya bisa menambah rasa penasaran Bunda-Budi semua terhadap satu ilmu ya, sehingga bisa explore lebih dalam lagi. Terakhir dok, sebelum pamit ya dok, 5 menit terakhir mungkin bisa kasih closing statement untuk kita semua dok. Jadi jangan takut, nggak usah dipikirin ya, mau si Calistung ini ya, nggak usah diributin. Karena yang penting di sini adalah fondasinya gitu. Jadi jangan sampai kita orang tua gitu ya salah fokus di Calistungnya ya, sampai lupa untuk membangun fondasi satu demi satu, selapis demi selapis buat anak kita. Intinya kayak gitu.
Itu aja ya Umi. Semoga bisa bermanfaat obrolannya. Siap, Dok. Noted. Iya. Dok, bulan depan kita undang Oh lagi iya. ya, Dok. Jangan lupa, Saya Dok. belum setor Aku jadwal. masih belum dibahas sama Mbak Nunik, Dok. Sekalian aja bilang di sini ya. Oke. Bunda-bunda semua ya, nanti walaupun Dokter Pinan udah mau pergi nih, kalian semua bunda-bunda jangan pergi dulu karena kita nanti mau ada pengumuman atau mau ada bagi-bagi door prize. Masya Allah, ini yang luar biasa ya, menambah keseruan BBS kita hari ini. Oke Dok, Alhamdulillah terima kasih banyak Dokter Pinan untuk waktunya hari ini. Salam untuk Aksara dan Aline ya Dok. Dari aunty-aunty atau bunda-bunda semua di sini, kami doakan dokter sehat selalu ya. Kemudian semoga Allah istiqomahkan untuk jadi wasilah kebaikan ya Dok untuk kita semua, terus berbagi untuk masyarakat. Mohon maaf lahir batin ya Dok. Ini masih kemarin ya. Alhamdulillah. Semoga nanti taqabbal ya Karim Dok. Semoga bisa ketemu lagi nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh pamit semuanya ya. bisa salam-salam dengan dokter. Dadah. Iya. Bunda-bundi semua jangan pamit ya. Tunggu ya. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke ini ya, sesi terakhir dari bincang-bincang seru. Jazakillah khairan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke, kita langsung ke bagi-bagi door prize ini ya. Kalau bunda-bunda mau tahu door prize-nya apa, ini ada di samping saya nih, udah ada kelihatan nggak ya? Ini namanya chopper daging ya, bisa buat blender atau bisa buat masak. Apa tuh namanya? Buat masak daging kurban ya, bener banget. Bisa ya, boleh. Siap. Oke, kita langsung aja ya. Jadi saya sampaikan dulu sistemnya. Nanti siapa cepat dia dapat. Ya, kalau misalkan nanti belum dapat, nggak apa-apa. Ini seru-seruan aja, seru-seruan berhadiah ya. Jadi nggak perlu berkecil hati untuk bunda-bundi. Semoga ada manfaatnya. Ya, door prize-nya apa? Ini tadi ya. Apa chopper daging. Ya, dari The Uncle D Ice Cream. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti ada 5 pertanyaan dari saya, teman-teman, bunda-budi. Bisa langsung jawab aja di kolom komentar aja ya, panitia. Oke, siap ya. Ini saya di samping saya ada panitia. Oke, syaratnya, ini saya udah dibisikin syaratnya apa. Yang pertama dan utama adalah sudah follow dulu Instagramnya The Uncle D Ice Cream ya. Punten pisan ini kalau misalkan harus follow sekarang berarti nanti ditutup dulu dong Kak. Nanti ya, berarti setelah ini aja ya follow-nya boleh. Nah, kalau gitu selanjutnya ini ada 5 pertanyaan dari saya. Nanti saya sampaikan satu persatu ya. Dari pertanyaan pertama nanti siapa yang bisa jawab tercepat dan tertepat jawabannya, itulah dia yang dapat. Nanti saya dibantu sama tim Uncle D juga ya untuk pilih. Keputusan pemenang pure dari Uncle D ya. Jadi punten ibu-ibu atuh jangan ini ya. Jangan berbentrok. Nanti kalau misalkan ada ketidaksesuaian, mohon maaf. Oke, udah ya, udah bisa dimulai ya. Oke, pertanyaan pertama udah siap. Siap ya, insya Allah. Sebentar ya. Nih yang baru gabung jangan-jangan mau door prize-nya aja nih. Oke, pertanyaan pertama ini seputar, jadi pertanyaannya ya bisa seputar The Uncle D ataupun seputar materi yang tadi kita dengerin dari Dokter Pinan. Pertama, dari materi dulu kali ya Kak ya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Hal pertama apa, dengerin ya. Hal pertama apa yang harus dilakukan Bunda ketika anak belajar calistung? Yuk, silahkan
jawab yang gampang. Iya, ini udah paling gampang. Dari kemarin. Ayo, mana nih jawabannya? Saya ulang ya, sekali lagi ya. Hal pertama apa yang harus dilakukan Bunda ketika anak belajar calistung? Fondasi. Ini dapat nih. Siapa ya? Sebentar. Mbak. Siapa? Mbak Yun. Mbak Yun ya? Wah, selamat Mbak Yun. Barakallahu fiik. Mbak Yun dapat 1 chopper daging. Mereknya nggak usah saya sebutin ya, karena tidak di-endorse. Oke, next ya. Next pertanyaan. Masih seputar materi. Wah, udah cukup. Yang pertanyaan pertama udah terjawab ya, Bunda Bundi. Kita next question ya. Siap disimak. Oke. Ini pertanyaan kedua. Berapa usia ideal untuk anak belajar calistung? Bun, udah Bun, pertanyaan pertama udah kita close ya Bun. Ini masih pada jawab yang pertanyaan pertama nih. Kita close pertanyaan pertama sudah terjawab tadi oleh Mbak Yun ya. Iya, Mbak Yun menjawab fondasi dan itu sudah tepat ya. Udah bisa menjawab sedini mungkin. Hai, tadi nih ada yang jawab nih. Pertanyaan kedua ya ini. Ini deh kayaknya nih. Yang nontonnya. Iya, Mbak Siapa? Sonia Raja. Oke, barakallah untuk Mbak Bunda Sonia Raja. Masya Allah. Intinya Mbak Sonia Raja ya yang menjawab 6 apa nih? 6 tahun. Iya, 6 tahun lah saya anggap benar ya jawabannya 6 tahun karena tadi udah menyimak materinya ya. Oke, selamat Mbak. Dapat ya. Chopper daging 1 set. Kita close pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga masih seputar materi ya. Ini pertanyaannya dikasih 6, berarti choppernya 6 ya? Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana membuat suasana yang nyaman untuk belajar calistung? Jangan cepet-cepetan dong ya, harus cepet-cepetan dong Bunda. Ya, bagaimana bikin suasana sambil bermain? Ya, bolehlah. Bolehlah ya. Oke, selamat Umu Abdillah. Umu Abdillah, barakallah. Sambil bergerak ini. Ih, punten ini ya yang udah dapet, nggak boleh ikutan lagi. Kasih kesempatan buat bunda-bundi yang lain kalau mau meramaikan boleh ya. Siap. Oke. Udah, case close. Pertanyaan ketiga, ya tadi ketiga ya? Ketiga kita close. Tadi dijawab oleh Umu Abdillah kalau nggak salah. Iya, oke betul. Umu Abdillah, selamat. Ya, dapat chopper daging 1 set. Kemudian ini pertanyaan 4 dan 5 nih spesial ya, seputar The Uncle D. Ya, mudah-mudahan Bunda Buni bisa menjawabnya, karena menurut saya ini pertanyaannya sulit ya daripada yang materi tadi. Ya. Tapi kalau sudah lama follow The Uncle D, insya Allah tahu ya, gampang. Oke, pertanyaan keempat. Sebutkan 3 menu dari The Uncle D Ice Cream. Ya, kalau ini saya serahkan ke admin ya, yang bisa memilih. Gak ada yang jawab loh. Susah banget ya. Oke, saya hitung sampai 10 detik ya. Kalau nggak ada yang jawab, kita ganti pertanyaan. Sebutkan 3 menu dari The Uncle D. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya. Waffle. Astagfirullahaladzim. Ini ada coklat, vanilla, strawberry. Bener nggak tuh? Bukan. Cappuccino macam. Ya, udah ya, kita close ya. Nih saya anggap bunda-bunda ini berarti
belum tahu ya. Kasih tahu Kak, apa contohnya Kak? Contohnya Twitch Crunchy, ada juga Waffle Talk sama Dizzy Oke, Eye. sip. Itu ya, dicatat menunya. Kita ganti pertanyaan keempat, berarti masih ke pertanyaan keempat ya, karena tadi qadarullah nggak bisa ada yang jawab dengan betul. Ya, pertanyaan keempat seputar Uncle D ya. Ya Allah, jangan susah-susah dong Kak. Subhanallah. Ini kalau masih nggak bisa juga seputar Uncle D, saya ganti pakai materi aja ya. Oke, pertanyaan keempat. Apa nama menu terbarunya The Uncle D? Mudah-mudahan tahu ya. Ini kan postingan terbaru tuh ada di Instagramnya The Uncle D. Gak ada Uncle D di sini. Iya, di tempat mana pun. Nama pertanyaan keempat nih ya, saya ulang. Nama menu terbaru es krim The Uncle D. Ada yang bisa jawab? Saya hitung sampai 5 ya. Monteng ada. Wah, hebat. Masya Allah, saya aja nggak tahu. Maaf ya. The Uncle D. Oh, The Uncle D nih. Keren banget, Masya Allah. Ini siapa tadi? Kak Dwiar. Dwiani ya? Barakallah, selamat. Hebat. Dapat 1 set chopper daging. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Siap? Monte. Udah close ya. Pertanyaan 4 udah close. Sekarang pertanyaan kelima. Terakhir. Seputar The Uncle D juga ini ya. Jangan susah-susah dong, Kak. Ini susah, ini buat saya susah ini. Ini aja deh. Oke, ini nih. Ya. Yang ini gampang ini. Kayaknya sih gampang ya. Sebutkan nama kota aja lah ya. Nama kota yang ada The Uncle D Ice Cream. Ada di kota mana aja? Pertanyaan kelima, yang keempat udah close. Ada yang bisa jawab? Sebutkan 3 kota ya. Kak, tulisannya kan Mountain. Nggak ada aturannya kayak kalau tipe nggak apa-apa, yang penting saya paham. Ya. Itu nggak terima tuh ya, ibu-ibu mah jangan gitu dong ya. Bekasi, 3 kota. Ayo 3, sebutkan 3 sekaligus. 3 kota. Bukan tuh ada yang baru 2, 1. Iya, coba tuh itu. Semangat. Ayo, semangat. 3. Sedih. Langsung 3 sebutin, Bun. 3, Bun. Nyebut Bekasi, Depok, Riau nih, benar nggak? Benar nggak, Kak? Benar ya? Oke, selamat. Ini Bunda siapa? Gracia. Wah, udah ya close ya. Barakallahu fiik, Bunda Gracia menjawab Bekasi, Depok, Riau, dan sudah dibenarkan oleh tim The Uncle D. Ya, jangan lupa mampir kalau ada yang di kota-kota itu. Boleh kali disebutkan, Kak, di mana aja Uncle D, Kak? Barangkali Bunda-Bundi di sini dekat rumahnya ya. Bisa mampir. Habis acara ini. Oke. Yang saya tahu nih ya, ada di Depok ya, ada, terus Bekasi, ya benar Kak? Iya, Bekasi, terus kalau Jabodetabek tuh Depok, Bekasi, Bogor masih ada nggak ya? Masih. Bogor terus Jabodetabek. Kalau Bunda-Bundi boleh nggak saya tahu ini dari mana aja asalnya? Oke. Ini saya tadi habis dapat informasi dari panitia ya, dari tim Uncle D yang tadi jadi dapat chopper daging sebagai pemenang. Nanti boleh di DM aja ya The Uncle D-nya. Dengan syarat sudah
follow The Uncle D Ice Cream. Boleh langsung di DM ya. Ditunggu sampai kapan nih Kak DM-nya? DM-nya sore ini. Sore ini ya. Sampai sore ini kalau nggak di DM, hangus nih ya. Oke, oh ada yang Tangsel, Bekasi, Medan, Karawang. Barakallah. Indramayu, Indramayu dekat kampung saya, Cirebon. Oke, tadi ya, dan kalau nggak salah baru buka di Sukabumi ya? Sukabumi baru buka, terus di Pekanbaru ya banyak juga, Tasikmalaya, Gombong, ya. Nanti kepoin di Instagramnya The Uncle D, ada di mana aja. Ya, kalau misalkan Bunda Buni dekat rumahnya boleh mampir, silahkan. Oke, karena kita udah banyak bincang-bincang dari tadi ya. Ini semua hadiah juga, semua doorpay sudah kita keluarkan ya. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk yang menang, untuk yang dapat. Tetap semangat juga untuk yang kalah cepat ya. Kalau darulah nggak apa-apa. Ini namanya seru-seruan berhadiah. Yang dapat alhamdulillah, yang nggak dapat pun tetap alhamdulillah. Yang terpenting yang kita dapat hari ini insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, gitu ya Bunda Bundi, demikian kegiatan bincang-bincang seru hari ini. Terima kasih banyak udah join sampai akhir. Ya, udah antusias. Saya ucapkan maaf lahir batin dari mewakili dari semua tim ya, baik The Uncle D maupun dari Zahrani Edu. Semoga Allah mudahkan urusan Bunda Bundi semua ya setelah ini. Dan juga jangan lupa ikuti terus BBS selanjutnya. Insya Allah ini akan diadakan rutin ya. Kalau nggak salah ini BBS udah mulai dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu sampai hari ini alhamdulillah tim The Uncle D konsisten ya mengadakan acara-acara seperti ini ya. Juga terima kasih banyak untuk tim The Uncle D ya udah ajak kita kolaborasi ya, udah ajak Zahrani Edu untuk bisa kolaps di bincang-bincang seru. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa terus membawa kebaikan dan keberkahan. Pamit ya semua dari saya dan tim ya, sama-sama. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.